Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salfaiza Ciawantri dari program studi Teknologi Mekanisasi Pertanian jurusan Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang latihan soal yang sudah diberikan mengenai mekanika kekuatan material, daya geser, dan balok lentur. Jadi apa sih balok sederhana itu? Nah, balok sederhana itu yaitu suatu balok dengan tumpuan sendi di satu ujung dan tumpuan roll di ujung selanjutnya. Jadi balok memiliki dua ujung, yaitu ujung yang disebut dengan tumpuan sendi dan ujung yang disebut dengan tumpuan roll. Bisa dilihat pada contoh soal gambar yang pertama. Oke, bisa dilihat di gambar contoh soal pertama, yaitu gambarkan diagram gaya geser dan diagram moment dari balok. Pada gambar contoh soal yang pertama, yaitu gambarkan diagram gaya geser dan diagram moment dari balok dengan pembebanan berikut. Nah, dalam gambar tersebut diketahui bahwa tumpuan rollnya yaitu 80 kN berada di titik A dan tumpuan sendinya berada di titik C. Di sini juga diketahui bahwa beban terpusatnya yaitu 15 kN, beban meratanya yaitu 5 kN per meter. Di sini juga diketahui bahwa jarak dari A ke B yaitu 5 meter, jarak B ke C yaitu 5 meter, sehingga jarak A ke C totalnya menjadi 10 meter. Nah, lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu reaksi perletakan untuk menggambar diagram gaya geser dan diagram gaya moment. Nah, untuk menghitung gaya geser dan gaya momennya, kita harus mencari reaksi perletakannya dulu. Nah, di sini sudah diketahui bahwa tumpuan rollnya berapa, beban terpusatnya berapa, dan beban meratanya berapa, sehingga kita menggunakan rumus yaitu sigma MA sama dengan 0, di mana min VC, V itu gaya geser. Kenapa min? Karena dia berlawanan dari arah jarum jam, sehingga menjadi min, yaitu min VC dikali 10M tutup kurung ditambah 5 kN. 5 kN itu dari beban meratanya. 5 kN per M dikali 5M. 5M itu jarak dari A ke B. 5M. Dan buka kurung 2,5M tambah 5M. 2,5M itu dari si 5 beban merata ini kita bagi 2 sehingga dapat diketahui yaitu 2,5M tambah 5M ditambah 15M. 15M itu dari beban tertumpunya, beban terpusatnya, dikali 5M yaitu dari B ke C tambah 80 kN kali M sama dengan 0. Untuk cara menghitungnya yaitu dipindah ruaskan dulu sehingga dapat diketahui hasil dari VC sama dengan 34,25. Kenapa di sini menjadi positif? Karena tadi dipindah ruaskan. Selanjutnya kita mencari sigma MC. MC sama dengan 0. Nah, VA dikali 10M tambah 80 kN M dikurang 15M kali 5M dikurang
5 kN per M kali 5M kali 2,5 M sama dengan 0. Nah, di sini 10 M itu total dari jarak A ke C. Karena A ke B itu 5M, B ke C 5M, sehingga total menjadi 10 M. Lalu di sini 2,5 itu pembagian dari potongan yang tadi, karena 5 beban meratanya 5 kN per meter, kita bagi 2 sehingga menjadi 2,5 M sama dengan 0. Cara menghitungnya yaitu masih sama seperti tadi, dipindah ruaskan sehingga hasilnya 5,7 kN. Selanjutnya yaitu kita hitung gaya dalam. Nah, dihitung gaya dalam ini kita akan membagi balok tersebut menjadi beberapa segmen. Untuk segmen yang pertama yaitu X1 lebih besar dari 0, di mana X1 itu lebih kecil daripada 5. Nah, di sini sudah tergambar gambar balok segmen satunya. Nah, sigma V sama dengan 0. Nah, karena tadi sudah diketahui bahwa VA-nya 57,5 dan VC-nya 34,25, di sini kita tinggal memasukkan yang VA tadi 5,75 KN min V sama dengan 0. Sama dengan V sama dengan 5,7 kN. Nah, sigma M sama dengan 0. Di mana 80 KN dikali M tambah 5,75 KN X1 min M sama dengan 0. Di mana M sama dengan 5,75, kita dapatkan dari sini X1 tambah 80 KN kali meter. Nah, dengan kita melakukan percobaan dengan memasukkan harga X1 sama dengan 0 M, didapatkan V sama dengan 57,5 KN. Yang ini ya. Dan M sama dengan 80 KN kali meter. Percobaan kedua yaitu dengan memasukkan harga X1 sama dengan 5M, didapatkan V sama dengan 5,7 KN dan M yaitu 108,75 KN meter. Nah, untuk selanjutnya yaitu segmen yang kedua. Segmen kedua di mana X2 lebih besar daripada 5 dan lebih kecil daripada 10M. Nah, di sini sudah digambarkan bagian balok segmen kedua. Nah, di sini sudah tertera atau diketahui tumpuan rollnya yaitu 80 kN. Beban terpusatnya itu 15 kN dan ini itu beban meratanya. Nah, beban meratanya itu kita bagi 2 sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Nah, sigma V sama dengan 0, sudah diketahui tadi 5,75 KN dikurang 15 KN. 15 KN itu didapat dari beban terpusatnya yaitu 15 kN. Min 5 kN buka kurung X2 min 5 meter tutup kurung dikurang V sama dengan 0. Maka V sama dengan 15,75 dikurang 5X2 tutup kurung kilonewton. Nah, sigma M sama dengan 0 yaitu 80 kilonewton meter tambah 5,75 kilonewton X2 min 15 KN
buka kurung X2 min 5 meter. Nah, 5,75 ini didapatkan dari hasil yang sebelumnya. Tinggal kita masukkan, lalu dikurang 5 kN per M, X2 min 5 M, buka kurung X2 min 5 M per 2 min M sama dengan 0. Nah, di mana M sama dengan min 2 dikali 5, X pangkat 2 per 2 tambah 15,75 X pangkat 2 tambah 92,5 kN meter. Dengan melakukan percobaan memasukkan harga X 2 sama dengan 5M, maka didapatkan V-nya yaitu min 9,25 kN dan M sama dengan 108,75 kN meter. Percobaan kedua yaitu dengan memasukkan harga X2 sama dengan 10M, didapatkan V sama dengan min 34,25 kN dan M sama dengan 0 kN meter. Oke, nah selanjutnya itu kita melakukan plot hasil perhitungan gaya dalam. Nah, persamaan gaya geser dan momen lentur diplot sebagai diagram gaya geser dan momen lentur. Persamaan tersebut juga persamaan tersebut di plot ini digambarkan pada gambar di samping. Nah, ini itu gambar segmen 1, ini segmen 2. Nah, ini itu kita dapat 57,5 kN itu kita dapat dari perhitungan di segmen 1, yaitu kita dapatkan V-nya sama dengan 5,75 kN. Sehingga kita tulis di sini, lalu 34,25 kita dapat dari perhitungan ini, min 34,25. Lalu nah, untuk diagram selanjutnya itu di sini diketahui min 9,25 dan min 34,25. Di sini itu didapatkan dari hasil segmen kedua dengan percobaan memasukkan harga, yaitu diketahui V sama dengan min 9,25 dan min 34,25. Di sini kenapa garis diagramnya miring, karena ini di sini nilainya itu negatif, maka makin ke bawah makin besar negatifnya, sehingga diagramnya mengikuti tegak lurus, tetapi dia miring seperti itu. Selanjutnya yaitu di sini itu diketahui 108,75 itu didapat dari hasil perhitungan di segmen 2, yaitu dengan percobaan memasukkan harga X2 5M didapatkan V sama dengan min 9,25 kN dan M-nya yaitu 108,75 kN dan 0 kN, sehingga di sini kita masukkan 108,75 kN. Nah, kenapa kurvanya melengkung? Karena X-nya itu kuadrat. X yang kita dapat itu adalah kuadrat nih. X min 2,5 X kuadrat 2 per 2, sehingga garis kurvanya menjadi melengkung. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.